Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو خلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ayuhal hadirin kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan dimuliakan oleh Allah ini kita bisa hadir bersama-sama, hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kemudian kita kaji ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ada di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, yakni ada di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatul khairum min alfi syahrin. Wahai sekalian manusia, kalian itu ada di bulan qad adallakum syahrul azim, sesungguhnya kalian itu dinaungi oleh satu bulan yang bulan itu adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang ada satu malam di dalam bulan itu yang lebih baik dari 1000 bulan, dan ini membedakan dari bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebenarnya kalau di siang hari kita berpuasa, di malam hari kemudian kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua berharap mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh solehah, dan mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, memasukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam satu hadis apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Rasul. Jika kemudian kalian itu melewati taman surga, kata Rasulullah, maka ikat kendaraan kalian. Jadi kalau zaman dulu ya diikat kendaraannya. Kalau sekarang diparkir, dikunci, ya. Jadi diparkir, dikunci, ikut ke taman surga. Nah, para sahabat pada waktu itu juga bertanya kepada Rasul, sama mungkin barangkali kita semua jika Anda atau belum tahu gitu, apa itu taman surga itu. Para sahabat pada waktu itu juga tanya kepada Rasul, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hilaqal dzikr. Taman surga itu adalah halaqah dzikir. Nah, ulama itu kemudian menjelaskan halaqah dzikir, yang dimaksud dengan halaqah dzikir itu adalah majelis ta'lim. Sekalipun ada sebagian pendapat yang kemudian menjelaskan berkaitan dengan halaqah dzikir itu ya majelis yang kemudian di situ dibaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha
ilaha illallah wallahu akbar. Itu halaqah zikir kan yang kita kenal. Iya. Iya benar. Iya. Tapi para ulama kemudian menjelaskan iya, memang itu halaqah zikir, tapi ada halaqah zikir yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Gitu. Kalau membaca kalimat thayyibah, hukumnya apa? Sunnah. Ya toh? Sholawatan, majelis zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, hukumnya sunnah. Nah, ada yang lebih tinggi lagi. Kedudukannya lebih tinggi lagi. Apa itu? Majelis taklim. Karena di dalam majelis taklim itu kemudian akan dibahas halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan itulah kemudian yang bisa nuntun orang itu dalam aktivitas kehidupan. Makanya kemudian majelis taklim itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Kayaknya wajib aja. Makanya Pak Agung tadi itu minta, iya ini orang-orang sudah pada kangen untuk diadakan majelis taklim karena memang wajib ya. Nah, hukumnya wajib itu ya Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan berkaitan dengan menuntut ilmu itu memang fardu, memang wajib, tapi kemudian dibagi dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Nuntut ilmu wajib gitu. Tapi ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Begitu. Apa yang kemudian fardu kifayah? Fardu kifayah itu jika kemudian ada sebagian di antara kaum muslimin itu menguasai ilmu itu, selesai. Yang lain tidak ada kewajiban. Nah, itu misalnya sampean yang ahli manajemen ada. Nah, cukup kalau seandainya sudah cukup orang kemudian menguasai itu, selesai. Yang lain kan tidak harus paham manajemen atau daki ya. Apalagi akuntansi. Ada yang akuntansi. Itu dulu kalau kemudian kita kuliah itu puyeng juga itu. Ya. Sains dan teknologi misalnya berkaitan dengan komputer atau ya pada saat sekarang ini kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa. Tapi umat Islam harus ada. Begitu. Itu fardu kifayah. Jadi kalau seandainya jika kemudian tidak ada ya dosa semua, tidak boleh. Orang Islam memang tidak boleh bodoh. Umat Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka umat Islam harus nomor satu sebenarnya. Harus nomor satu dalam hal apa saja. Itu. Nah, ada yang kemudian fardu, yang berikutnya adalah fardu ain, begitu. Lah kalau fardu ain, saya jenengan semua siapa saja, si A, si B, si C, siapa saja laki perempuan, semuanya itu wajib, itu fardu ain. Itu adalah nuntut ilmu agama. Begitu. Banyak mudah-mudahan bisa dilanjutkan ini untuk ngaji rutin ya. Boleh pakai kitab biar runut bahasannya, atau kemudian kalau ada momen-momen tertentu pakai apa bahasanya, kajian napa sing ya sesuai dengan ini, apa bahasanya, tematik ya, betul, tematik ya, sesuai dengan tema aja, apa yang kemudian dibutuhkan bahas, silakan ya, karena itu kewajiban kita semua. Masya Allah. Syukur alhamdulillah kalau seandainya kemudian ada yang merindukan itu, ya berarti memang ada kesadaran diri bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saya dikasih waktu 30 menit loh, makanya saya harus cepet-cepet ngatur waktunya, nggak selesai nanti bahasan saya. Nah, kita ada di bulan Ramadan, kemudian tadi dijelaskan riyadun min riyadil jannah, atau kemudian ini adalah taman surga gitu. Jadi orang ada di taman surga itu ada dalam satu hadis yang lain, dalam satu riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Adalah raudhah itu di mana? Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan kululan panjang sudah dimudahkan untuk bisa hadir ke sana. Amin Allahumma amin. Berarti kalau sudah ke Masjid Nabawi ya
insya Allah umroh minimal gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan juga dimudahkan untuk haji, insya Allah, amin Allahumma amin. Dari orang itu berebut pada saat sekarang ini, dan pada saat sekarang ini dibatasi itu. Kemarin teman saya tidak bisa Ustadz kalau kemudian sekarang, misalnya kalau dulu kita umroh itu ya berkali-kali sakarpe gitu, mau siang atau kemudian malam mengambil siang silakan. Sekarang enggak, dibatasi karena ada gadget ini. Akhirnya kemudian sekarang katanya nggak terlalu rebutan berburu gitu tapi harus 1 kali. Jadi sampai ke sana mau 6 hari mau 10 hari cuma bisa kunjung sekali. Itu kalau dulu 6 hari ya bisa 6 kali, bisa lebih 8 kali, 10 kali begitu. Ya terserah kemudian kita rajin ke mana Raudhah ya di Raudhah. Nah, kenapa kemudian orang itu berebut di Raudhah pada waktu itu atau kemudian ketika kita itu di sana? Karena orang yang kemudian doa atau kemudian sholat di Raudhah mustajabah. Gitu. Itu tempat yang kemudian disebut oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai taman surga. Gitu. Makanya kemudian orang berebut di sana. Mesti orang itu kalau kemudian ke Madinah, ke Nabawi, rebutannya di Raudhah. Gitu. Nah, ada kemudian Raudhah atau taman-taman surga di luar Masjid Nabawi itu ada di majelis taklim. Makanya kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita itu ada di Raudhah ini sebenarnya, insya Allah. Nah, doa kulolan panjenengan sedaya kita semua pada saat sekarang, doa kita semua mustajabah. Makanya kemudian para ulama dulu, para kiai-kiai dulu itu kemudian menyampaikan wis gak boleh wis melok jamaah kono mesti entuk barokah, bahasanya begitu. Lah itu kan belum dijelaskan jelentre apa barokah, itu gak ngerti. Ya, barokahnya adalah ketika kemudian kita itu ada di majelis taklim itu sebagaimana kemudian ada di Raudhah atau taman-taman surga, maka orang yang berdoa di situ mustajabah. Tidak apa-apa kalau seandainya kemudian sampai ya Allah saya itu ikut kajian ini ya Allah mudah-mudahan urusan kula selesai, urusan kita semua dimudahkan, begitu boleh. Ya, tawassul dengan amal soleh, lah bahas tidak masalah. Ya, ya Allah urusan kula ya Allah niki tidak apa-apa. Semua orang kan punya urusan dan punya masalah. Ya apa ya? Ya banda. Enggak. Ya sampaikan aja sama Allah. Kalau berkaitan dengan anak juga begitu. Ya Allah mudahkanlah kemudian saya mendidik anak saya. Ya Allah anak sinking ini. Sampaikan. Saat taklim, bahas. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Itu. Ya Allah utang kula ya Allah gak maren-maren. Ya gitu. Enggak apa-apa. Ya. Dan mudah-mudahan mustajabah. Ya. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera menyelesaikan tanggungan-tanggungannya insyaallah. Itu yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan yang kemudian pentingnya majelis ta'lim atau kemudian majelis ilmu itu karena itu disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Yang kedua, tema kita kali ini cerdas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti. Wal 'ajizu man ittaba nafsan hawa wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, kemudian dia itu beramal, beraktivitas, melakukan apa saja untuk hidup setelah matinya. Itu cerdas. Kalau kita lihat kamus gitu ya, apa itu cerdas? Apa bedanya dengan pintar? Jadi kalau kemudian pintar itu orang bisa segera menyelesaikan permasalahan. Oke. Tapi orang cerdas itu lebih dari itu. Ya, ketika dikasih permasalahan ini dia cepat, besok lagi ada masalah yang lain. Dia sudah punya pengalaman yang ini, dia akan menghubungkan pengalaman yang ini dengan suatu tugas yang lain. Itu orang cerdas. Sehingga kemudian dikasih tugas opo wae ku cepat biasa nih. Itu orang cerdas.
Jadi agak sedikit lebih inilah dari orang pintar gitu. Nah, kenapa kemudian kita itu disebut sebagai orang yang cerdas manakala kita mampu untuk menahan hawa nafsu, kemudian beramal untuk hidup setelah mati kita? Karena begini, orang cerdas itu orang yang menggunakan akal. Al-Qayyis itu orang yang berakal atau orang yang menggunakan akal. Dengan kata lain tadi itu cerdas ya. Dalam satu riwayat bila Shallallahu Alaihi Wasallam itu membandingkan antara dunia dengan akhirat. Dunya wal akhirah, kata bila Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan antara dunia dan akhirat, kata Rasulullah, itu bagaikan seseorang yang dia itu mencelupkan jari jemarinya ke lautan, gitu ya. Habis itu diangkat jari jemari itu, falyandur madza yanzi. Maka lihatlah apa yang masih nempel itu di jari jemari itu. Maka yang menempel di jari jemari itulah dunia. Sementara kemudian lautan itu adalah akhiratnya. Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau sampean nyelupkan jari ke lautan, celup, terus diangkat, kira-kira air yang nempel itu, berapa banyak? Berapa banyak? Satetes, rong tetes, telung tetes. Wis telung tetes wis kotos-kotos iki jenenge. Gak ada mungkin satetes, rong tetes ya. Oke. Coba perhatikan. Nah, banyak orang itu merebutkan atau memperebutkan yang sak tetes, rong tetes itu. Dan diperebutkan untuk seluruh manusia. Coba bayangkan. Cerdas ya, menggunakan akal. Sak tetes, rong tetes diperebutkan semua orang seluruh dunia. Dia lupa akan sing sak lautan. Lah kira-kira kalau kemudian kita menggunakan akal kita, ngerebut sing sak tetes, rong tetes, opo sing sak lautan? Sampeyan nyari sing sak lautan opo sing sak tetes, rong tetes tadi itu? Nek lautan gak mungkin entek jamaah. Semua orang mesti dapat. Makanya jika kemudian siapapun jika dia itu berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi lahumul jannah. Gitu. Barang siapa yang kemudian dia itu berpuasa karena Allah, kemudian dia melakukan sholat malam karena Allah, dihapuskan dosa-dosanya, baginya surga. Bahkan disediakan babur rayyan, pintu khusus loh orang berpuasa itu. Mudah-mudahan kita bisa memasukinya babur rayyan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jika kemudian kulolan panjang seluruh ahlus siam, maka disebutkan babur rayyan khusus. Gitu. Nah, kira-kira sekarang ini masih ada nggak yang nggak puasa itu? Ojo rame-rame. Ya insya Allah habis ini puasa. Insya Allah. Gak poso kan karena gak kuat deh. Nah, nanti kalau bahasan fikih Mas Agung itu ada bahasanya, boleh orang gak puasa boleh. Tapi yang butuh alasan nih kan. Sampai gak masuk kerja mawon ono alasan nih kan, butuh alasan. Alasan itu diterima nggak kan begitu? Masa loro panu ae mari ngono gak masuk kerja. Kenapa? Sakit panu. Nah gitu. Diterima enggak? Ya gak diterima, gak masuk akal. Itu sama halnya ketika kemudian orang itu berpuasa itu tidak berpuasa itu boleh. Ada. Jadi barang siapa yang kemudian berkeberatan untuk berpuasa atau kemudian memang berat untuk melakukan itu dan tidak bisa, maka boleh orang sakit, orang sabar, orang tua, renta dan sebagainya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi. Orang yang cerdas tadi itu kan kemudian menggunakan akal. Maka orang yang dia itu cerdas kayis atau orang yang menggunakan akalnya, mesti dia akan mencari yang selautan, bukan yang setetes. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana cara kita itu untuk merebut yang selautan sehingga kemudian kita itu kebagian semua? Jadi Rahman Rahimnya Allah atau kemudian surga itu kan seluas langit dan bumi ya.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua itu menuju ampunan dan surga Allah, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Dan seluas langit dan bumi gak hitung-hitung ya Pak. Sampean duwe oma tipe 20 kali 10 kali 20 sombong. Udah lebar apa betul? Lebar itu, seluas itu. Itu cerita kalau kemarin saya mengkaji tafsir itu, ono wong sing terakhir mlebu swarga jamaah. Iku dhek wedi gak kaumanan. Sing paling akhir itu diangkat oleh malaikat, sing paling akhir. Lah itu kemudian diceritakan sing paling akhir aja itu kemudian dinaikkan ke surga gitu. Itu kemudian dia itu mendapatkan tempat itu yang 100 tahun perjalanan kalau nggak salah itu. 100 tahun perjalanan. Pirang kilometer itu. Dan di situ kemudian ada kemah-kemah ya, yang kemudian terbuat dari emas, perak dan sebagainya. Dan itu disediakan tuh mereka. Nah yang dewe oma 10 kali 20 masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa menang Surabaya coba? Itu. Lawang berebut sekarang itu 10 kali 20 itu. Tidak berebut yang tadi itu. 100 tahun perjalanan. Nah gitu. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kita semua itu atau setiap orang itu akan kemudian mendapatkan balasan sebagaimana apa yang kemudian dia lakukan. Dan Islam itu kemudian memberikan guidance begini. Nopo guidance itu? Petunjuk, panduan gitu. Agar setiap apa yang kita semua lakukan itu bernilai ibadah. Karena orang yang beriman itu mestinya apapun yang dan dia lakukan itu bernilai ibadah. Makan itu ibadah apa betul? Ibadah apa betul? Ibadah ya. Turu ibadah apa betul? Ibadah. Nang WC ibadah apa betul? Ibadah. Kumpul bojo ibadah. Melaku nang dalan ibadah. Sampai berangkat teko omah nang tempat kerja itu ibadah. Lah begini caranya aja Pak. 5 menit lagi ini. Habis itu ada tanya jawab. Habis itu boleh istirahat lah setelah ini. Okay? Ada kesempatan laya-laya dikit. Begini. Bagaimana cara kita agar setiap apa yang kemudian kita lakukan itu bernilai ibadah? Makanya kalau kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kemudian aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku, kata Allah. Maka setiap apa yang dilakukan oleh orang yang beriman dicatat sebagai ibadah. Contohnya begini. Orang minum bagi orang yang beriman adalah ibadah. Kenapa? Karena dia akan memperhatikan adab-adab yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Pakai tangan kanan. Kemudian sebelum minum dia berdoa. Dianjurkan untuk duduk. Nah, sekalipun ya boleh Ustadz itu kalau kita ke haram, di Masjidil Haram maksudnya, itu disunahkan untuk berdiri memang, karena Rasulullah pernah itu melakukan itu. Jadi sambil melihat Ka'bah itu minum zam-zam itu, okay? Itu sambil berdoa kemudian minum sambil melihat Ka'bah. Sunnahnya begitu. Ya. Tapi selain itu memang dianjurkan untuk duduk. Maka ketika kemudian kita semua itu melakukan aktivitas minum itu dicatat sebagai ibadah, di saat kemudian kita sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, ibadah. Loh apa bedanya, mohon maaf ya, apa bedanya kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Ngapunten nih, taruh kambing, podo ngombe ini loh ya, podo ngombe ini, pada minumnya, sama minumnya. Apa persamaan dan perbedaannya? Kenapa? Persamaannya ya kalau minum ya minum air, semua minum air, semua orang minum air, orang iman minum air, gak iman minum air, hewan ya minum air kan?
Untuk apa? Untuk haus dan untuk apa bahasanya? Menghilangkan dehidrasi bahasanya ya. Nah, semua juga begitu, hewan juga begitu, orang yang tidak beriman begitu. Kan sama aktivitasnya, sama. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Adab dan doa, niat tadi itu. Itu perhatikan ini ya. Biar kita lebih inilah. Silakan dan nanti langsung diamalkan ini ya. Saya biasa kemudian mengajarkan minimal sampai itu kalau mau melakukan apa saja minimal baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Sopo ae Ustaz gak iso dongane Ustaz mlebu nang ngene WC barang suka hafal Ustaz kumpul bojo yo gak hafal ya udah Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, nyetatan sepeda Bismillahirrahmanirrahim, jalan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Lah kalau bisa kalau di jalan, saya kemarin itu tadi malam juga ngisi tarawih itu juga saya sampaikan. Kira-kira kalau kemudian di jalan, Bapak kalau di jalan sepedaan atau pakai mobil, kira-kira opo sing ono-ono nggone pikirane jamaah. Tugas-tugasnya, utang-utangnya, ya, Bapak balik. Ya, kan biasanya kayak begitu. Nah, monggo kita mulai ini. Ini juga saya senantiasa lakukan lah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ini. Selama ini saya lakukan betul itu. Itu kalau kemudian saya di jalanan itu biasanya kemudian baca ya surat-surat dalam Al-Quran yang biasa saya hafal. Saya baca. Kalau tidak begitu ya baca kalimat-kalimat thayyibah. Ya subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan mau baca Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan, itu kalimat-kalimat thayyibah di jalanan dulu ya. Daripada sampean kan ngelamun ya. Oh, mari ngono nih kapan ini hujan-hujan. Biasanya kalau kemudian panas-panas pakai sepeda gitu ya. Wah, habis gitu mau wajar. Wong Surabaya ya apa biasanya? Wah, iku sak kebun binatang metu kabeh itu. Apa menawa nyalip. Nek udan kan biasanya langsung nopo becekan cuat gitu. Wah wis mantep iki. Langsung wah gitu. Lah agar kemudian tidak begitu, kita kendalikan diri kita dan kita ada idrok silabillah, nyambung dengan Allah itu baca kalimat-kalimat thayyibah. Lah kalau kemudian Ramadan kayak begini, saya biasanya dari rumah tadi juga kalau kemudian saya berangkat ke sini, saya baca doa yang dianjurkan kalau di bulan Ramadan itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Berapa kali Ustaz? Yo berkali-kali saake. Sama halnya ketika sampean itu mau sujud salat sujud lama maca subhanarabbiyal a'la saake nggih monggo atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli saake monggo. Lu sujud cek suwene rek Ustaz iki misal gitu. Makanya kemudian kalau saya ngimami wis sedeng-sedeng mawon ya. Apalagi kalau kemudian Ramadan kayak begini tarawih itu ya saya ambil yang sedang-sedang aja lah, yang sedang-sedang saja gitu. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang ono sing sewenang, bacaane enak, Ustaz kurang panjang, yo sampean, mburine sampean, ngomel gitu. Ini kan banyak orang gitu, banyak orang. Kecuali kalau sampean sholat sendiri, sak suwe-suwene gitu, monggo gitu ya. Jadi tapi kalau kemudian berjamaah, ono sing kate kerja, ono sing anake nangis, ono sing durung masak, macam-macam lah, gitu. Ono sing wetengi loro, kan gitu. Jadi ya disitulah kemudian Islam itu juga mengajarkan jadilah orang yang bijak kalau seandainya kemudian jadi orang yang di depan, jadi orang yang di depan gitu ya. Ya siapa aja pemimpin itu siapa aja kudu bijak, kudu ngerti ku sapa iki sapa nek iso ya tahu semua orang kenal sisi-sisine. Masya Allah kalau kayak begitu pemimpin hebat itu luar biasa. Baik insyaallah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang manakala dia itu menjadi orang yang berakal al-qayyis atau orang yang cerdas menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya dan melakukan amal maupun aktivitas apa saja itu dalam rangka untuk hidup setelah matinya. Sehingga kita semua bekerja kayak begini ini dicatat sebagai amal manakala kita niat berangkat tadi itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nang jalan wiritan, masya Allah. Nah, sampai kalau kemudian kerja di sini, kalau yang di kantor enak gitu ya, pakai nopo murotal, wah mantep itu, tidak apa-apa. Itu.
Nah, jadi insya Allah itu yang saya bisa pesankan dan mudah-mudahan itu menjadi pesan untuk saya pribadi juga ya. Semoga kemudian kita semua bisa istiqomah ketika kemudian menjalankan itu semua dan dicatat sebagai amal soleh. Karena kita nggak tahu jamaah amalan mana yang diterima oleh Allah, gitu. Nggak tahu kita. Itu engkau opo no di dalan opo no pas sholat opo no nggak tahu. Udah lakukan aja yang terbaik, lakukan yang baik, insya Allah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan fit dunya wal akhirah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, masih ada 10 menit lagi kayaknya sebelum kita istirahat rehat. Pertanyaan nopo kemawon, bebas ya. Ya gitu. Jadi kalau kemudian tema kan sesuai dengan tema. Kalau pertanyaan nggih monggo. Pertanyaan apa saja? Pertanyaan masalah fikih, masalah rumah tangga, curhat anake dan sebagainya, silakan. Gitu ya. Saya kan kemudian ngisi majelis taklim juga kayak begitu. Ya. Monggo, saya persilakan, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Mosok kena poso terus mari ngono anu. Ngantuk kabeh. Silakan, monggo. Tanya apa saja. Nggih, Ibu, monggo. Oh, anu pakai niku rumien biar semua bisa dengar. Nggih. Ini Pak. Ini enggak apa-apa. Menyimpang kemana Ibu? Tapi enggak apa-apa, memang kalau kemudian pertanyaan ya biasa aja, apa aja. Agak mepet. Gini, di waktu sholat, di tengah-tengahnya itu buang angin, itu gimana hukumnya? Udah itu aja. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun pertanyaannya. Berikutnya, bapak-bapaknya, masa kalau ibu-ibu ini biasa ini kalau saya ngisi ngaji bapak ibu itu biasanya yang banyak tanya itu ibu-ibu itu. Bapaknya mana ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktu kita mau ke kamar mandi itu kan saya pernah dengar tidak boleh mengucapkan atau melafalkan nama Allah gitu. Itu benar atau apa ada caranya atau gimana? Terima kasih. Baik. Atau ada yang lain? Sambut cukup ya, besok bisa dilanjutkan lagi. Kalau pertanyaan sekarang besok nggak ada lagi. Matur nuwun atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama bagaimana kalau seandainya kemudian kita di saat sholat habis itu buang angin, maka buang angin atau kentut itu membatalkan wudhu kita, otomatis sholat kita batal. Jadi kalau batal ya udah batal gitu aja. Nah hanya saja kalau seandainya kemudian masalahnya itu Ustaz, lah kita itu terawih nang ngarep ya Ustaz, gitu ya. Terawih ada nang ngarep gitu. Waduh ini kate metu sukan melok kok batal gitu. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun itu sebenarnya batal di saat buang angin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kemudian itu rapet gitu ya, kemudian kita susah untuk keluar, ya enggak apa-apa, di situ aja dulu sampai kemudian akhir salam, baru kemudian kita keluar. Tapi kalau seandainya kemudian ada kesempatan kita keluar, enggak apa-apa, kita keluar agar kemudian bisa segera menyusul sholat itu. Begitu. Tapi yang pertama tadi harus diketahui, berarti itu batal. Kita harus ngulang sholat kita membatal. Ustadz sudah dapat 2 Ustadz eman ya Ustadz. Eman gak eman batal lah piye. Gitu. Ustadz apa itu untuk ganjaran? Ya itu insya Allah Gusti Allah nyatet itu untuk separuh. Gitu. Tapi kewajiban sampeyan yang separuh tadi itu biarlah itu kemudian menjadi amal soleh tadi itu, sekalipun kemudian terputus, karena orang kentut itu kadang nggak bisa diempet. Bayangkan kalau kemudian diempet terus bunyi kan tambah susah juga.
Ya gitu. Jadi kalau kentut ya udah batal, berarti harus ngulang sholatnya lah. Permasalahannya kan itu tadi, kalau kemudian kita ada di barisan depan dan sebagainya, ya. Jadi ya udah batal, kita boleh duduk atau kemudian ada kesempatan kita keluar untuk ambil air wudhu kembali, baru kemudian kita ulangi sholat kita, atau kemudian kalau ada kesempatan imam masih belum selesai, ya langsung ngikuti imam lagi, nanti nambah, tidak kemudian lu Ustaz tadi kan sudah nyelengi rong rakaat Ustaz. Udah celengannya tadi itu udah lupakan aja, tapi insya Allah dicatat oleh Allah. Lu kadang uang itu lembaran laeman Ustaz lu gitu. Ini uang ekonomi begitu biasanya. Jadi kan ada hitungannya, iya mesti Gusti Allah ada hitungannya, tapi memang beda ya, karena ada syarat rukun apa yang kemudian kita itu harus lakukan di saat kita itu sholat. Jadi kalau batal ya udah ngulang sholatnya. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kemudian ketika kita itu mau masuk kakus atau kamar mandi atau WC dan sebagainya, itu kan kemudian tidak boleh membaca kalimat-kalimat thayyibah atau kemudian lafal Allah, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi kalau seandainya kemudian kita itu mau ke WC, ya doanya kan Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau seandainya kemudian tidak bisa, ya, baca aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup itu. Jadi kalau kemudian kita nggak hafal, nong ngarepe pintu gitu, diantri wong akeh, nong ngarepe pintu kamar mandi, dadak kailing, oh punya tungane, oh berkawani mlebu kamar mandi durung donga dek. Begitu. Oh begitu ngene nih, hafal Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, baca aja ta'awudz tadi, ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, karena kamar mandi atau WC dan sebagainya tempat setan. Banyak orang kalau di kamar mandi itu adabnya itu memang tidak boleh lama-lama dan tidak boleh nyanyi-nyanyi. Oh, sapa nang ngono iki biasa nyanyi-nyanyi kamar mandi. Ya iku kayak nok barat itu kamar mandi ini koyo kamar dhewean ya kan begitu ya. Tapi dalam Islam tidak boleh, kamar mandi secukupnya aja, mau mandi ya mandi sesuai dengan hajat saja, kebutuhan. Ya, setelah itu keluar. Begitu, memang disegerakan untuk keluar, jadi sesuai dengan hajat. Nah memang adab kalau kemudian kita sebelum masuk ya baca paling tidak kemudian baca ta'awudz tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu jadi nopo apal toh bismillahirrahmanirrahim kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kemudian kita minta perlindungan kepada Allah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kemudian kita meminta rahman rahimnya Allah baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bapak dan begitu Ibu, insya Allah yang bisa saya sampaikan cukup. Pakai tutup doa. Bidati doa wassalamu wal qabul bi jasidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudhibna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat wal hayat wa ba'da al mamat. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير والمغفرة
وللجنة مقى المدينة الله اللهم يسر لنا لذة مقى المدينة اللهم ارزقنا لذة مقى المدينة يا الله اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتخصصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.